Ketika itu Tamlika pun menjawab, nama saya Tamlika bin Filsin. Mendengar nama itu sontak kakek itu kaget, kakek-kakek itu kaget. Coba ulangi, siapa nama kamu? Nama saya Tamlika bin Filsin. Ulangi sekali lagi, nama saya Tamlika bin Filsin. Akhirnya kakek-kakek itu terjatuh dan tersungkur. Oh, ternyata dia adalah kakekku. Jadi si Tamlika ini kakeknya si kakek ini gitu. Yang dimana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan akan mengisi playlist di channel YouTube saya, yaitu playlist cerita Islami. Yang dimana pada video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah tentang beberapa orang anak muda yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Ya, mungkin Lucky Lover semua sudah mengetahui ya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kayak gitu Lucky Lovers. Ya mungkin jika suara saya ini kurang terdengar jelas atau gak jelas gitu ya, ini di luar hujan dan saya juga lagi dalam perjalanan untuk menuju suatu kota ya. Di sela-sela istirahat saya selangkan waktu bagi Lucky Lovers semua untuk menghibur Lucky Lovers semua ya dengan sebuah cerita Islami lah. Ya, kisah Ashabul Kahfi ini sedikit banyaknya sudah diterangkan dalam surat Al-Kahfi Lucky Lovers ya. Dalam surat Al-Kahfi, dalam ayat Al-Quran, yang dimana asbabun nuzulnya itu kan ketika Rasulullah ini diutus menjadi nabi dan rasul, ada beberapa orang musyrik lah, beberapa orang kafir yang meminta bantuan kepada orang Yahudi. Ini bagaimana ya cara memalu-maluin Nabi Muhammad, katanya kayak gitu. Ingin diwirangin lah, diwirangkan lah Nabi Muhammad oleh beberapa orang kaum musyrikin itu, meminta bantuan atau pendapat atau saran kepada beberapa orang Yahudi. Dan ketika itu orang Yahudi ini memberikan ide lah kepada orang musyrikin itu, coba kayak gini aja, gampang kalau mau membuat malu Muhammad mah, katanya. Tanya aja 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu tentang seorang raja yang berkeliling dunia gitu ya, ceritakan secara lengkap kayak gitu. Yang kedua, tanyakan tentang beberapa orang yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Yang ketiga, tanyakan tentang masalah ruh kepada Nabi Muhammad itu. Pasti dia gak akan menjawabnya, katanya. Nah, semua itu sudah tercantum dalam kitab Taurat ketika itu. Akhirnya orang-orang musyrikin pun balik lagi, datang lagi ke Nabi Muhammad dan bertanya, ya Muhammad, saya akan bertanya sesuatu kepada kamu. Jika kamu bisa menjawabnya, saya akan beriman. Dan jika kamu tidak bisa menjawabnya, janganlah kamu mengaku-ngaku nabi lagi sebagai nabi, katanya kayak gitu. Akhirnya datanglah beberapa orang musyrikin itu ke Muhammad, ke Nabi Muhammad itu ya, dan bertanya tentang hal tersebut. Dan Nabi Muhammad pun ditakdirkan ketika itu lupa mengucapkan insya Allah kayak gitu. Ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad pun berkata kepada orang-orang musyrikin itu, ya udah, nanti saya akan jawab pertanyaan kamu itu besok, katanya gitu. Lupa nih mengucapkan insya Allah Nabi Muhammad itu ketika itu. Akhirnya kan kebiasaan Nabi Muhammad itu kan kalau menjawab sesuatu hal itu kan tidak atas dasar pengetahuannya sendiri, tidak atas dasar hawa nafsunya, tapi nunggu wahyu turun. Akan tetapi ketika itu
wahyu yang ditunggu-tunggu nggak datang nih untuk menjawab pertanyaan itu gitu kan, nggak datang sampai kurang lebih 15 hari. Ketika Nabi Muhammad itu menunggu wahyu, sedih sesak dadanya gitu ya, akhirnya turunlah surat Al-Kahfi kayak gitu lovers. Itu sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi itu kayak gitu, yang dimana berkaitan dengan hal tersebut itu kan diterangkan dalam surat Al-Kahfi ya. Ayat berapa sih, kita bacakan aja lah ya, ayat 23 sampai 24 lah ya. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ketika itu Nabi Muhammad pun lupa lah mengatakan insya Allah. Ya intinya setelah Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu surat Al-Kahfi itu, maka dijawablah lah pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrikin itu kayak gitu ya. Yang dimana Lucky Lovers, kisah Ashabul Kahfi ini ya selain terdapat di Al-Quran, tafsir-tafsir juga ada di beberapa kitab karangan ulama ya. Salah satunya di kitab Fadlil Khamsah ya, min sihahi sitah kayak gitu Lucky Lovers. Selain itu Lucky Lovers, konon katanya ya, kalau kita hafal surat Al-Kahfi atau 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi itu, kita akan terlindung dari fitnah Dajjal katanya kan. Kita tidak akan dilihat oleh Dajjal dan kita akan terbebas dari fitnah Dajjal. Salah satu keunggulan surat Al-Kahfi itu ya, salah satu keunggulan dari surat Al-Kahfi itu. Mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, mungkin kita akan bacakan dulu lah ya 10 ayat surat Al-Kahfi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Oke, kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Kita ambil dari kisahnya ini aja lah, kisahnya kitab Fadlil Khamsah ya. Fadlil Khamsah min sihahi sitah ya. Jadi kisah ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang dimana ketika itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini,
Umar bin Khattab ini ketika itu pernah didatangi oleh 3 orang Yahudi Lukilopas. Yang dimana ketika itu 3 orang Yahudi tersebut bertanya kepada Umar, "Ya Umar, saya akan bertanya beberapa hal kepada kamu ya Umar. Kalau kamu bisa menjawab semua pertanyaan kita nih, pertanyaan kami akan beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan kami ini, jangan mengaku-ngaku lagi Islam itu agama yang benar dan Muhammad ini adalah utusan Allah. Jangan mengaku-ngaku lagi." Ketika itu Umar pun menjawab, "Baiklah Yahudi, pertanyaan apa yang engkau ajukan kepada saya?" Lalu berdiri salah satu dari ketiga orang Yahudi itu dan bertanya, "Saya pengen bertanya ya Umar. Yang pertama, kapan pintu langit dikunci? Pertanyaan yang kedua, kapan pintu langit dibuka? Pertanyaan ketiga, apa nama kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya? Pertanyaan keempat, sebutkan ya Umar, makhluk Allah yang dapat memberikan peringatan pada umatnya, tapi dia bukan dari golongan manusia, bukan pula dari golongan jin." Pertanyaan yang kelima, sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, tapi dia itu tidak dilahirkan dari ibunya gitu. Gak ada ibunya gitu. Tapi 5 makhluk ini berjalan di muka bumi. Pertanyaan yang keenam, ya Umar, ceritakan kisah para pemuda yang mempertahankan imannya, yang dimana para pemuda itu tertidur dalam gua selama 309 tahun. Mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu, Umar pun bingung ya. Waduh, saya mau menjawab apa? Intinya nggak tahu lah Umar itu ketika itu. Akhirnya Umar pun ngomong kepada 3 orang pendeta Yahudi ini, "Yahudi, bukan hal yang menghinakan bagi Umar kalau ada seseorang yang menjawab tapi Umar tidak tahu. Itu bukan hal yang memalukan bagi Umar. Intinya saya tidak tahu Yahudi. Tapi tenang Yahudi, dari kalangan-kalangan sahabat kami ada yang bisa menjawab hal-hal itu. Bahkan cemen lah itu pertanyaan itu mah. Siapa orangnya, coba datangkan kepada kami," kata orang Yahudi ketika itu. Akhirnya ketika itu Umar pun memanggil Salman Al-Farisi. Setelah memanggil Salman Al-Farisi, ya Salman, coba panggil Ali ke sini, Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Salman pun pergi ke rumah Ali pun datanglah ke Umar. "Ada apa ya Umar? Diceritakanlah. Ini ada 3 orang pendeta Yahudi gini. Kalau kamu gak bisa jawab, jangan lagi kamu mengaku Islam itu agama yang benar, dan jangan lagi kamu mengaku Nabi Muhammad ini adalah Rasul." Ketika itu Ali pun duduk, "Yahudi, coba tanyakan lagi apa yang kamu tanyakan kepada Umar," katanya. Akhirnya salah satu dari Yahudi itu berdiri dan bertanyalah kepada Ali, "Ya Ali, kapan pintu langit ini dikunci?" Ali ketika itu langsung menjawab, "Pintu langit ini terkunci jika kita syirik kepada Allah." Intinya kayak gitu. Jadi kalau kita syirik kepada Allah, rahmat Allah ini dari pintu langit ini dikunci, tidak akan mendapat rahmat Allah orang yang syirik kepada Allah gitu. Kapan pintu langit itu dibuka ya Ali? Pintu langit itu dibuka ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, memuji-muji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maka rahmat akan turun dan pintu langit akan dibuka. Apa nama kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya ya Ali? Hal yang kamu maksud itu adalah Yunus bin Matak. Jadi Nabi Yunus yang ditelan ikan apa sih? Kalau di cerita-cerita Islam ikan nun ya. Ada sebagian ulama itu kan yang berpendapat bahwa ikan itu adalah ikan nun lah ya. Namanya itu ikan nun. Yang menelan Nabi Yunus bin Matak ini. Konon kan ada ada sebagian para ulama yang mentafsirkan surat Al-Qalam itu nun itu adalah nama ikan katanya, nama ikan Nabi Yunus ini gitu. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta binikmati rabbika bimajnun gitu kan. Oke, lanjut Ali. Makhluk Allah yang dapat memberikan peringatan kepada umatnya, tapi dia bukan dari golongan manusia, bukan pula dari golongan jin ketika itu.
Dan ketika itu Ali menjawab, maksud kamu itu kan semut itu ya. Ketika Nabi Sulaiman ini bersama bala pasukannya datang ke lembah semut, dan ada satu semut yang memberikan komando kepada semut lain, cepat masuk, nanti kamu keinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Maksud kamu itu kan. Bingunglah orang-orang orang Yahudi ini. Waduh, ini orang pintar juga nih, orang cerdas juga katanya kan, ada 3 orang pendeta Yahudi ini. Lanjut pertanyaan berikutnya, Ali. Sebutkan 5 makhluk Allah yang dapat berjalan di muka bumi tapi dia tidak dilahirkan oleh ibunya. Ali pun menjawab ketika itu. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga unta Nabi Soleh, yang keempat ini tongkatnya Nabi Musa, yang kelima ini kambing pengganti Nabi Sulaiman, yang ketiga itu mau disembelih itu ya oleh ayahnya. Akhirnya takjublah pendeta tersebut. Akhirnya 2 dari 3 orang pendeta tersebut syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dimana kan orang Yahudi mah terkenal susah banget ya meluk Islam, Lukilopers. Orang Yahudi itu terkenal susah banget meluk Islam. Tidak gampang lah kalau ada orang Yahudi masuk Islam gitu. Makanya hal itu menjadi emas lah gitu. Wah, ini 2 orang Yahudi ini lumayan lah masuk Islam. Tapi yang satu lagi tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Tunggu dulu Ali. Mungkin 2 orang teman saya itu sudah terpengaruh dengan kamu, dengan kecerdasan kamu. Saya tidak akan terpengaruh sebelum kamu menjawab yang satu lagi, pertanyaan yang satu lagi. Pertanyaan apa itu? Coba ceritakan kisah para pemuda yang mempertahankan iman mereka sehingga mereka itu lari ke dalam gua gitu. Dan mereka tidur di sana 309 tahun kurang lebih. Dan akhirnya ketika itu Ali bin Abi Thalib pun, kalau kamu ingin menceritakan seperti itu, akan saya ceritakan suatu kisah pemuda tersebut sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Jangan sesuai yang ada dalam Al-Quran katanya. Kalau yang sesuai dalam Al-Quran saya udah baca, kata orang Yahudi yang satunya lagi itu. Saya udah baca. Saya ingin kamu menceritakannya sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad terangkan kepada kamu. Ali pun ketika itu menghela napas panjang dan mempersilahkan pendeta itu membenarkan duduknya. Kalau itu yang kamu inginkan, wahai pendeta, benarkan dulu duduk kamu, yang benar duduknya. Akhirnya pendeta itu pada duduk, Ali pun duduk. Dimulailah cerita perihal Ashabul Kahfi tersebut, Lukilopers. Baiklah pendeta, kau ingin aku dari mana mulai cerita ini? Kata pendeta itu kepada Ali, katakan nama mereka semua. Siapa nama rajanya, siapa nama anjingnya, apa nama gunungnya, dan apa nama guhanya. Dan ceritakan tentang kisahnya. Kayak gitu. Lalu ketika itu Ali pun mulai menceritakan. Jadi kejadian ini terjadi di sebuah daerah Romawi, yang dimana ketika itu terdapat sebuah kota yang bernama Absus dan disebut juga Tursus. Jadi Absus ini adalah nama kota waktu pada zaman jahiliyahnya ya, ketika masyarakat ini menyembah berhala gitu. Dan Turtus adalah setelah masyarakat di kota tersebut berpegang teguh kepada Allah gitu ya, mempercayai Tuhan itu adalah Allah. Yang dimana ketika itu kota Absus ini awalnya ini dipimpin oleh seorang raja yang soleh, yang dimana setelah raja yang soleh itu wafat, terdengarlah kabar tentang wafatnya raja tersebut oleh raja dari Persia. Siapa nama raja dari Persia tersebut ya Ali? Kata orang Yahudi ketika itu, namanya Dikianius. Dikianius ini mendengar berita tentang wafatnya raja tersebut, raja soleh tersebut, sehingga raja Dikianius ini mengambil alih kota Absus ini dan membangun istana di kota Absus ini. Ketika itu pendeta Yahudi tersebut memotong lagi pembicaraan Ali ini. Tunggu dulu Ali, jelaskan tentang istana itu beserta ruangan-ruangannya secara lengkap katanya. Jadi gini, kata Ali. Jadi istana tersebut terbuat dari bahan marmer, yang dimana panjangnya ini 1 parsah, lebarnya ini 1 parsah. Jadi lebar istana ini panjangnya 1 parsah, lebarnya 1 parsah. Jadi kalau 1 parsah itu
Kalau sekarang mah Lucky Lovers 5-6 km lah. Yang dimana di sana ada 4.000 pilar yang terbuat dari emas. Ada 1.000 lampu dari emas di istana itu ya. Lantainya dari bahan swasa. Jadi bahan swasa ini Lucky Lovers logam campuran ini ya, emas dan tembaga. Di sebelah timur istana itu terdapat 180 kekuatan, dan di sebelah barat istana tersebut terdapat 180 kekuatan. Di dalam istana tersebut terdapat singgasana raja. Jadi singgasana rajanya ini terbuat dari emas yang panjangnya ini 80 hasta. Raja Dicanius ini ya. Sebelah kanan di singgasana tersebut terdapat 80 kursi emas untuk para panglima Raja Dicanius itu. Dan di sebelah kirinya terdapat 80 kursi emas untuk para panglimanya juga, kayak gitu. Raja tersebut mempunyai mahkota di atas kepalanya ketika itu, kata Ali. Ketika Ali ngomong kayak gitu, orang Yahudi tersebut memotong lagi pembicaraan Ali. "Wahai Ali, terbuat dari apa mahkotanya?" katanya. Ketika itu Ali langsung menjawab, mahkotanya itu terbuat dari emas yang mempunyai 9 pucuk. Pada setiap pucuknya terdapat lampu yang bersinar, laksana lampu yang bersinar pada malam hari yang gelap. Ia memiliki 50 remaja dari anak para panglima yang memakai baju dari kain sutra yang berwarna merah, dan celana ini bahannya dari kain sutra yang berwarna hijau. Sama si orang-orang yang 50 remaja orang itu mempunyai mahkota juga, bermahkotakan, dan gelang tangan dan kaki terbuat dari emas. Selain itu, si raja ini mempunyai ke-6 orang nasihat, 6 orang pemuda-pemuda pintar yang tugasnya ini memberikan nasihat kepada raja dikala si raja ini membutuhkan nasihat gitu. Jadi dari ke-50 menteri, kalau ada suatu keputusan yang mau diambil oleh kerajaannya si Dicanius ini, harus melalui pendapat dari ke-6 orang remaja ini. Jadi 6 orang remaja ini penasehatnya raja lah, pemutus lah. Ketika itu orang Yahudi tersebut memotong lagi cerita Ali dan bertanya lagi kepada Ali, "Ya Ali, sebutkan ke-6 orang tersebut." Gitu. Ali pun ketika itu menjawab, ke-6 orang pemuda itu adalah Tamlika, Muxalbina, Musalbina, Hamartulius, Kaitus, dan Sadanius. Ketika itu Ali pun menjawab seperti itu. Lalu Ali melanjutkan ceritanya. Raja tersebut berkuasa selama 30 tahun. Yang dimana selama kekuasaannya tersebut, si raja ini tidak pernah sakit, Lucky Lovers. Si Dicanius ini tidak pernah sakit. Batuk, flu, pilek, demam ini gak pernah si Dicanius ini. Melihat hal tersebut, hanya timbullah ego. Si Dicanius ini timbullah ego yang dimana dirinya ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan ketika itu orang yang menjemah Dicanius, yang mengakui Dicanius ini sebagai Tuhan, dikasih duit, dikasih emas, dijejehkan lah kalau kata bahasa Inggrisnya. Dan yang tidak mengakui Dicanius ini sebagai Tuhan dibunuh. Maka ketika itu ada yang mempercayai sepenuh hati Dicanius ini adalah Tuhannya. Ada yang mempercayai karena takut dibunuh, maka serentaklah masyarakat, menteri, perdana menteri, pengawal yang ada di kota Absus ini mengakui Dicanius ini sebagai Tuhan. Akhirnya setelah itu, di suatu ketika pada malam hari Dicanius pun mengadakan suatu pesta. Pesta-pesta perayaan, pesta-pesta penyembahan terhadap berhala-berhala dan terhadap dirinya. Pesta pun dimulai ketika itu pada malam hari, melakukan pesta. Dugem lah ketika itu, kita ada yang dugem, ada yang menyembah Dicanius, ada yang memuji-muji Dicanius gitu. "Oh Tuhanku, Tuhanku." Ada yang juga menyembah-nyembah berhala ketika itu. Diiringi dengan mabuk-mabukan ketika itu kan. Wah, pokoknya apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah ketika itu dilakukan. Yang pesta tersebut adalah intinya menyanjung-nyanjung Dicanius ini sebagai Tuhan. Pada pesta lah ketika itu warga-warga Absus ini ya, perdana menterinya gitu, panglima-panglima perangnya pada pesta. Termasuk si 6 orang pemuda tersebut ada dalam pesta. Tamlika, Muxalbina, Musalbina,
Hamartulius, Caetus, dan Sadanius. Di tengah-tengah pesta kayak gitu adalah salah satu orang pemuda ini yang mengasingkan diri dari pesta. Anggaplah si Tamlika. Tamlika ini datang menjauh, bukan datang ya. Jadi Tamlika ini pergi menjauhi pesta tersebut. Pergi aja menjauhi pesta tersebut. Setelah itu Tamlika pun berhenti di sebuah tempat yang sepi dan duduk aja di bawah pohon gitu, duduk aja sendirian. Jadi tidak ikut ke pesta gitu si Tamlika mah, tidak ikut ke merayakan pesta-pesta hal tersebut gitu. Tidak lama setelah itu datang lagi satu orang pemuda. Anggaplah Muksalbina lah ya. Muksalbina pun datang lagi menghampiri Tamlika, tapi dia tidak pada ngomong nih, duduk aja gitu kan. Tamlika duduk, Muksalbina duduk, diam aja pada apa diam-diam. Tidak lama datang lagi Muksalbina, duduk aja gitu. Tidak lama lagi datang lagi Hamartulius, duduk. Tidak lama diikuti lagi dengan si Caetus sama si Sadanius, duduk. Akhirnya 6 orang pemuda itu pada duduk di tempat yang sama gitu, mengasingkan diri dari pesta penyembahan si Dikianius itu ya. Pada duduk aja, pada diam-diam ketika itu ya, pada diem gitu kan si para pemuda itu tuh. Mau cerita, salah seorang pemuda ke seorang pemudanya lagi itu mau cerita, takutnya dia mata-mata gitu kan. Mau nggak cerita, tapi hati ini pengen curhat gitu kan. Akhirnya salah seorang dari pemuda tersebut bertanyalah kepada salah seorang dari pemuda tersebut gitu. Anggaplah si Muksalbina bertanya kepada si Tamlika, bro, lu ngapain di sini? Akhirnya pada jujur lah Tamlika itu. Jadi gini bro. Lu lihat kan itu pesta apa bro? Ya itu pesta persembahan, pesta sesembahan itu. Kita menyembah si Dikianius gitu, menyembah berhala-berhala, minuman, mabok-mabokan. Yang intinya kayak gini bro, kata si Tamlika ini. Intinya gini lah, gua mah gak percaya si Dikianius ini adalah Tuhan, katanya kayak gitu. Lu inget kan sebelum adanya pesta ini? Jadi kan sebelum adanya pesta itu, si Dikianius ini dikabarkan oleh salah satu panglimanya tentang kabar bahwa kerajaan Persia mau nyerang kerajaan si Dikianius yang ada di Apsus ini. Mendengar hal tersebut, si Dikianius ini kaget, sontak mahkotanya ini jatuh, kaget, ketakutan lah. Kerajaannya ini pengen diserang oleh kerajaan Persia, yang dimana ketika itu dilihat oleh si Tamlika. Lu lihat kan waktu kejadian itu, masa Tuhan ketakutan katanya kan? Sudah itu, kalau menurut saya Tuhan itu tidak tidur bro. Tuhan itu tidak kencing bro. Tuhan itu tidak berak. Lu lihat lu ke langit lu. Itu yang menahan bintang-bintang di langit, yang menahan bulan, yang menahan matahari, yang menjadikan bumi ini mengambang di lautan, yang menjadikan gunung-gunung ini adalah sebagai tombak supaya bumi ini tidak tergoncang. Ini siapa bro? Pasti Tuhan bro. Tuhan yang asli, bukan Dikianius. Nah jadi perlu Kelovers ketahui bahwa kejadian si Tamlika, Muksalbina atau Ashabul Kahfi ini, kejadian ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa dan sebelum turunnya Nabi Isa, kayak gitu kejadiannya itu. Jadi kalau di istilah Islamnya mah apa sih istilahnya ya? Waktu kekosongan para nabi ini, Ahlul Patro. Kalau di istilah Islamnya mah Ahlul Patro. Jadi seseorang yang hidup di zaman kosongnya para nabi gitu. Di zaman tidak adanya risalah para nabi. Kayak gitu loh Kelovers. Akhirnya kelima pemuda lain pun menyetujui ya pendapat Tamlika ini. Iya sih bro, gua pendapat sama lu. Gua juga gak percaya si Dikianius ini adalah Tuhan. Kayak gitu. Terus gimana bro? Langkah kita selanjutnya apa? Ya udah, lihat nanti aja. Lihat perkembangannya nanti gimana.
Akhirnya kejadian tersebut sudahlah berlalu. Keesokan harinya, tanpa mereka sadari ya, tanpa keenam pemuda tersebut sadari, ternyata acara perayaan itu diabsen lah, istilahnya kayak gitulah. Diabsen lah. Kayak kita ke sekolah kan kalau bolos kan ketahuan ya, absen kita nggak ada ya, diabsen lah istilahnya. Agus hadir, Asep hadir gitu kan, Udin hadir, Tamlika, wah ini kemana si Tamlika nih, kemana si Tamlika nih, Muksalbina, oh ini kemana nih orang nih, pada nggak ada gitu kan. Musalbina nggak ada lagi gitu, Hamartulius nggak ada gitu kan, Kaitus nggak ada, Sadanius nggak ada. Akhirnya ke-6 orang tersebut pun intinya nggak ada lah, nggak ke absen di acara tersebut. Yang dimana ketika itu orang yang tidak menghadiri acara tersebut akan dikenakan hukuman oleh si raja. Singkat cerita, mata-mata raja pun mengetahui bahwa ke-6 orang tersebut tidak menghadiri acara tersebut karena tidak meyakini bahwa Sidikianius ini adalah Tuhan. Akhirnya diomongin lah ke raja ini, Nus, apa bro? Lu tahu nggak 6 orang pemuda itu nggak menghadirin acara pesta itu karena apa? Pesta penyembahan lu itu karena apa? Kenapa sih bro? Dia itu nggak yakin kalau lu itu Tuhan kami, Tuhan kita gitu. Wah, goblok tuh orang, kata Sidikianius. Udah coba suruh kesini orangnya. Nah, dipanggil lah. 6 orang pemuda itu dipanggil, tapi tidak dihukum, tidak dibunuh ya. Yang dimana ketika itu mereka itu dikasih waktu 3 hari untuk bertapakur lah beren ya. Kata Dikianius kayak gitu. Coba, udah gua sekarang nggak ngehukum lu, nggak menghukum kalian karena kalian ini banyak jasanya ke kerajaan saya gitu, kata Dikianius. Saya nggak akan menghukum kamu, saya tidak akan membunuh kamu, saya kasih waktu kamu 3 hari untuk bertapakur gitu. Kalau kayak kita mah gitu ya, untuk berpikir. Kalau kamu meyakini selama 3 hari itu saya Tuhan kamu, ya udah nggak apa-apa, kamu akan saya pekerjakan lagi. Tapi kalau kamu tidak meyakini, kalau kalian tidak meyakini saya ini Tuhan kamu, akan saya bunuh kalian, kata Dikianius kayak gitu. Hanya sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Singkat cerita, pada suatu hari sebelum tercapainya 3 hari tersebut tuh Kelopers ya, ke-6 orang pemuda itu pun rapat di kamarnya si Tamlika, rapat. Ini kita harus gimana bro, bentar lagi 3 hari nih, lu percaya nggak dia Tuhan? Ya nggak percayalah, kalau lu, gua juga sama nggak percaya. Ya udah kita kabur, kata si Tamlika itu. Ya udah yuk kita kabur. Akhirnya kaburlah ke-6 orang pemuda tersebut dari kerajaan, kabur dengan mengendarai kuda, cuman membawa uang perak 3 dirham kalau nggak salah itu. Kabur dari kerajaan. Setelah jauh dari kerajaan, mereka pun melepaskan kudanya dan mereka pun berjalan. Mereka melepaskan kudanya untuk apa? Untuk supaya tidak ketahuan nantinya gitu kan. Dan 6 orang tersebut berjalanlah ke pelosok gitu, berjalan ke jalan-jalan sempit kayak gitu. Konon di riwayat dia itu berjalan 7 parsah. Ya kalau 7 kali 6 berapa? 7 kali 7 49 kurangi 6, 33 kiloan lah mereka berjalan. Sehingga kaki mereka pun sampai lecet-lecet ketika itu. Lecet-lecet berjalan untuk menghindari kejaran dari Sidikianius tadi. Lecet-lecet. Akhirnya setelah lama mereka berjalan, mereka pun bertemu dengan satu orang pengembala, yang dimana ketika itu mereka bertanya kepada pengembala tersebut. Intinya kayak gini lah, pengembala, kamu tahu nggak tempat yang aman untuk bersembunyi di sini? Kata pengembala ini ketika itu, emang kamu kenapa? Intinya diceritakan lah, saya ini disuruh menyembah Sidikianius, bla 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 bla. Intinya kita nggak percaya bahwa Dikianius ini adalah Tuhan, bla 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 bla. Oh iya, berarti kamu itu orang kerajaan kan gitu. Soalnya beda penampilan kamu ini, beda, kata si pengembala ini.
Ya udah kalau kayak gitu, saya juga gak percaya sih si Dikenius ini adalah Tuhan, kata si pengembala ini. Akhirnya si pengembala pun ketika itu membalikan lagi ya gembalaannya ke pemiliknya, dan tidak lama datang dengan seekor anjing. Yang anjingnya itu warnanya hitam legam. Konon di riwayat anjing tersebut namanya Kitmir. Akhirnya si pengembala pun ngomong ya kepada mereka berenam ini. Nih bro, kalau kayak gitu bolehlah saya ikut sama kalian lah. Saya ikut sama kalian sembunyi. Akhirnya diterima lah si pengembala ini, diterima. Ya udah kalau kamu mau ikut dengan kami, ayo. Tapi tempat sembunyinya di mana? Itu di sana ada tuh, di atas gunung itu ada gua di sana. Udahlah, insya Allah aman lah di gua tersebut, kata si pengembala itu. Akhirnya salah seorang dari anak muda yang berenam ini memberikan lagi saran, bro, kayak gini aja bro. Ini gimana nih kalau si Kitmir ini, si anjing ini kita tinggalin aja. Lempar dia sama kamu pakai batu, lempar aja supaya dia pergi. Takutnya apa bro? Takutnya nanti kita pas udah sembunyi-sembunyi dia ngegonggong lagi kan. Nanti pas dikejar kita sama pasukan raja, tahu keadaan kita karena gonggongan anjing ini. Udahlah, jangan diajak, anjing mah pergi aja. Mendengar hal tersebut, ketika itu si Kitmir ini datang ke 6 orang pemuda tersebut, datang terus ngomong anjing ini ngomong lah, di riwayat kayak gitu. Anjing ini ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya kayak gini lah, saya juga boleh dong ikut dengan kamu lah, dengan kalian. Saya juga ingin ikut dengan kalian. Mudah-mudahan saya bisa menjaga kalian dari hadangan orang-orang yang pengen menyakiti kalian. Saya juga beriman kepada Allah, kata anjing itu. Kalian mendengar hal tersebut, disetujui lah untuk mengajak anjing tersebut ikut dengan mereka bertujuh, kayak gitu. Nah di sini ada beberapa perselisihan pendapat Lovers ya tentang jumlah Ashabul Kahfi ini, jumlah pemuda ini. Ada yang ngomong 5 orang ditambah si pengembala, ada yang ngomong 6 orang gitu ditambah si pengembala gitu, ada yang ngomong 7 orang gitu ditambah si pengembala. Ini juga kan diterangkannya dalam surat Al-Kahfi itu Lovers ya. Nah ini di ayat 22 nih. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjing. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjing, sebagai tekanan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka ini 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Intinya jangan dipermasalahkan lah ya tentang jumlah berapa orang Ashabul Kahfi itu, pemuda-pemuda itu jumlahnya berapa orang. Anggaplah 7 orang lah ya, kayak gitu. Singkat cerita, ke-6 orang pemuda tersebut dibawalah oleh si pengembala ini sembunyi ke atas gunung. Jadi di atas gunung itu ada gua. Ada sembunyi lah di sana. Bertujuh berarti ya. Bertujuh sembunyi di sana. Yang dimana ketika itu anjingnya ini ditugaskan untuk menunggu di mulut gua. Jadi anjingnya itu duduk aja di depan gua. 7 orang masuk ke dalam gua. Singkat cerita, ke-7 orang tersebut tiduran lah di dalam gua itu, tiduran gitu ya. Tiduran sampai ketiduran. Yang dimana intinya mereka itu kan tertidur 309 tahun ya Lovers ya. Di dalam gua itu mereka itu tertidur 309 tahun. Dan selama mereka tidur, Allah pun menjaga mereka kayak gitu. Nah setelah itu pendeta Yahudi pun menyetop lagi cerita Ali tersebut dan bertanya kepada Ali, ya Ali, apa nama gunung itu dan apa nama guhanya? Ketika itu Ali menjawab, nama gunung itu adalah Najelus dan guanya adalah gua Wasit atau gua Khairon. Setelah itu Ali pun kembali ya melanjutkan ceritanya tersebut.
Nah, setelah ketujuh orang tersebut masuk ke dalam gua, jadi di gua itu banyak buah-buahan ya dan air terjun ketika itu, banyak air. Setelah mereka itu makan buah-buahan, minum air, akhirnya kalau udah kenyang kan kita ngantuk. Akhirnya mereka bertujuh pun ngantuk, tidurlah dalam gua. Yang dimana ketika itu posisi anjingnya itu ketika mereka tidur di dalam gua ini, anjing ini ada di mulut gua ya, lagi nunggu gini aja kan, takut ada yang datang gitu. Dia gigit, dia ngegonggong gitu. Untuk menakut-nakuti orang yang ingin masuk ke dalam gua itulah. Anjingnya itu duduk dalam mulut gua gini aja. Yang dimana konon mereka itu tertidur 309 tahun kilometers. Nah, di saat mereka tertidur ini Allah tidak diam begitu aja ya. Allah pun menjaga mereka gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ada di ayat 17 kilometers surat Al-Kahfi. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ketika itu Allah pun memberikan kepada mereka ini sinar matahari. Bayangkan kalau mereka ini tidak diberikan sinar matahari selama 309 tahun di gua itu. Kalau gua itu dibiarkan oleh Allah ini dalam keadaan gelap, banyaklah binatang-binatang buas seperti ular, kalajengking gitu kan. Kalau lawar penghisap darah mungkin ya. Akan tetapi kan kalau misalnya disoroti gua itu dengan oleh sinar matahari, keamanan mereka itu terjaga ya. Gitu. Keamanan mereka juga terjaga kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah kepada pemuda-pemuda tersebut ya. Jadi Allah pun menurunkan sinar matahari masuk ke dalam gua itu sebagai salah satu bentuk penjagaan Allah kepada pemuda-pemuda itu. Selain itu di ayat 18-nya Lucky Lovers, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Nah, jadi sebagai bentuk perlindungan Allah, selain dimasukkannya sinar matahari ke dalam gua itu, Allah pun membolak-balikan badan mereka di saat mereka itu tidur 309 tahun itu gitu ya. Allah pun tidak mendiamkan mereka ini kayak patung tidur gini aja, tidur gini gitu kan, enggak gitu kan. Bayangkan ya kalau badan mereka tidak dibolak-balikan oleh Allah ketika itu. Bayangkannya gini aja, Lucky Lovers tangannya kayak gini aja nih, seminggu aja gini nih, jangan gerak-gerak, seminggu gini aja. Jadi menurut ilmu kedokteran ini bakal susah digerakkan. Jadi adanya keropos pada tulang kalau kita jarang bergerak. Makanya itulah gunanya olahraga, senam gitu kan, digerak-gerakkan badan kita gitu kan. Kalau misalnya badan kita ini mematung kayak gini, jangan seminggu lah, 2 hari aja kayak gini aja, itu akan terjadi pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang sehingga kita akan sakit. Bayangkan seminggu aja kayak gitu, apalagi 309 tahun enggak kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah kepada mereka. Dan selain itu Allah pun menjadikan gua itu sangat seram. Di depannya ada anjing gini aja kan, menjulurkan kakinya ke depan gini. Bayangkan aja kayak gini lah. Jangankan gua lah, rumah kosong aja lah. Rumah kosong, kita kalau lewat ke depan rumah kosong gitu kan angker ya, mau masuk aja gak berani gitu. Apalagi depannya ada anjing kayak gini aja. Jadi orang lain berpikir 2 kali untuk masuk ke gua itu. Ya itulah maksudnya salah satu bentuk penjagaan Allah gitu ya terhadap 6 orang pemuda itu. Yang dimana selain hal-hal yang abstrak, Allah pun menurunkan beberapa malaikatnya untuk menjaga pemuda itu ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya setelah 3 hari batas waktu yang diberikan oleh raja ya untuk membuat mereka berpikir menyembah dia gitu, menyembah si Dikianius ini. Akhirnya Dikianius ini mengetahui bahwa
Keenam orang pemuda ini tidak ada di kerajaan mereka. Lari lah. Akhirnya Raja Dikianius pun mengumpulkan 80.000 tentara untuk mencari mereka. Terkumpullah 80.000 tentara untuk mencari mereka berenam ini yang lari, yang tidak mempercayai Dikianius ini sebagai Tuhan. Dicari ke seluruh kota Absus dan keluar kota Absus, yang dimana pada akhirnya tentara Dikianius pun menemukan gua tersebut. Akan tetapi ketika itu ada beberapa tentara yang ingin masuk ke gua tersebut. Tapi kan janji Allah di surat Al-Kahfi itu menjadikan gua tersebut sangat seram, sehingga orang takut untuk masuk ke gua itu. Akhirnya ketika beberapa tentara menemukan gua tersebut, wah jangan-jangan nih 6 orang ini bersembunyi di gua ini. Pas mereka mau mendekat, aja serem bro, serem. Jangan masuk, takut ada hantunya, katanya kan kayak gitu. Terus kalau ada di dalam gimana? Gua nggak berani ah. Ya udah gini aja, kita tutup aja pintu guanya. Akhirnya disepakatilah ketika itu oleh tentara-tentara yang mengejar orang itu, si 6 orang itu ya, untuk menutup pintu gua. Akhirnya pintu gua pun ditutup ketika itu dengan semen lah, pakai beton gitu, ditutup sehingga tidak ada lagi celah yang tersisa, cuman celah-celah kecil untuk masuk sinar matahari itu, kayak gitu loh. Singkat cerita, sudahlah kejadian tersebut berlalu, yang dimana pada akhirnya keenam pemuda tersebut terbangun, Nucleopers. Terbangun. Setelah mereka ini semuanya terbangun, mereka ini bertanya-tanya, ini kita udah tidur di sini berapa lama nih? Ada yang menjawab udah setengah hari, ada yang menjawab udah 1 hari gitu kan. Setelah mereka terbangun pun, akhirnya mereka pun merasakan lapar yang sangat. Setelah mereka merasakan lapar, akhirnya cobalah kayak gini aja lah, kita nih lapar nih, tolonglah, ada nggak yang berani untuk keluar dari gua ini untuk membeli roti lah, makanan atau apa untuk kita makan. Nah setelah itu Nucleopers, diutuslah Tamlika untuk membeli makanan atau beberapa potong roti ke kota gitu, ke kota Absus itu. Akhirnya Tamlika pun tukeran baju lah sama si pengembala itu ya. Kalau nggak tukeran baju takutnya dicurigai lah oleh Raja Dikianius atau anak buahnya. Oh ini orang kerajaan nih, bajunya bagus itu. Hanya tukeran baju lah bro, tukeran dulu bajunya bro. Karena tukeran lah baju si Tamlika ini ya sama pengembala itu. Akhirnya pergilah Tamlika. Di saat Tamlika keluar dari pintu gua, Tamlika ini kaget bahwa mata air atau air terjun yang ada di gua tersebut sudah tidak ada airnya. Dan buah-buahan yang ada di gua itu tadinya kan banyak buah-buahan, sudah kering pohon-pohonnya itu. Kok aneh ya, kata si Tamlika ini. Akhirnya Tamlika pun jalan menuju kota jauh, yang dimana ketika itu Tamlika heran jalannya ini berbeda dengan jalan dulu. Jalan dulu asalnya dia masuk ke gua ini. Tidak lama kemudian dia sampai di kota Absus itu. Dan ketika itu si Tamlika ini heran bahwa di pusat kota Absus ini banyak orang-orang yang sedang membaca kitab Injil. Dan setelah itu Tamlika ini melihat di pinggir-pinggir kota, di pusat kota Absus ini terdapat baligo yang berwarna hijau atau bendera yang berwarna hijau yang bertuliskan tiada Tuhan selain Allah dan Isa ini utusan Allah. Bingung ketika itu Tamlika ini. Akhirnya sampailah di tukang roti, di sebuah toko roti lah, pedagang roti ketika itu, yang dimana Tamlika pun ketika itu berniat untuk membeli roti. Beli rotinya om. Berapa? Sekian. Akhirnya pas Tamlika mau membayar roti tersebut, tukang roti ini sontak kaget ketika melihat uang dirham yang dibawa oleh Tamlika ketika itu. Uang dirhamnya ini beda dengan uang dirham yang ada pada kota itu. Sontak tukang roti itu bertanya kepada Tamlika ini kamu dapat harta karun dari mana?
Ini bukan harta karun, ini adalah uang saya yang saya bawa kemarin sore, katanya. Kemarin saya bawa uang ini, bukan, ini harta karun. Ini tuh mata uang ratusan tahun yang lalu ini, waktu zaman kerajaan yang lalu, kata tukang roti itu ketika itu. Tetaplah berdebat ketika itu, sampai akhirnya si tukang roti itu ngomong kayak gini aja bro, kamu jangan ngebohong. Raja Abdurrahman cuman mengambil 1/5 dari harta karun yang ditemukan oleh warga. Kamu kalau harta karun kamu diambil 1/5 oleh raja, oleh negara, kamu nggak akan miskin kok. Sekarang aku aja, sisanya kemana harta karun ini? Tetap Tamlika tetap nggak mau bilang ketika itu. Dia kekeh pada pendiriannya bahwa ini bukan harta karun, ini uang saya, ini uang saya. Terus tadi kamu ngomong siapa? Raja Abdurrahman, kata Tamlika ketika itu. Bukannya raja itu Raja Dicnius ya, katanya, kata Tamlika kepada tukang roti itu. Mendengar kata Dicnius, tukang roti itu sontak marah-marah ya. Kamu ngapain ngomongin Raja Jolim yang udah meninggal 300 tahun yang lalu, katanya. Kaget dong Tamlika ketika itu. 300 tahun yang lalu. Wah, kamu jangan bohong. Hanya berdebat karena si Tamlika ini tidak mau menyerahkan 1/5 dari harta peraknya itu. Hanya Tamlika itu dibawalah ke Raja Abdurrahman, yang dimana ketika itu raja yang berkuasa saat itu adalah namanya Raja Abdurrahman, yang terkenal baik, jujur, dan dermawan, penganut ajaran penyembah Allah. Dipotong lagi oleh orang Yahudi itu, pendeta Yahudi itu, cerita Ali ini. Tunggu dulu Ali. Katakan kepada saya berapa berat dirham saat itu. Berat uang dirham yang dibawa si Tamlika ini berapa, kata pendeta Yahudi itu. Jadi berat dirham yang dibawa oleh Tamlika pada saat itu adalah 10 kali dari dirham saat ini beratnya. Ya udah, lanjutkan Ali, ceritanya lanjutkan. Dilanjutkanlah ceritanya oleh Ali. Nah, setelah itu si Tamlika ini dibawa ke kerajaannya Abdurrahman, langsung disidang oleh raja. Langsung kata raja itu kayak gini. Diceritakanlah kejadian yang masalah roti itu ya oleh tukang roti. Gini anak muda, saya Raja Abdurrahman. Jadi saya cuma ngambil 1/5 dari harta karun yang ditemukan oleh warga. Gak akan miskin kok kamu kalau memberikan 1/5. Tapi Tamlika kekeh pendapatnya, ini bukan harta karun, ini uang kemarin yang saya bawa dari kerajaan ya raja, katanya. Emang kamu ini siapa? Diceritakan lah, ini saya ini penasehat raja, bla 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 bla, yang dimana ketika itu saya itu adalah penasehat atau pemutus keputusan dari Raja Dicnius. Kaget dong Raja Abdurrahman mendengar hal tersebut. Kamu ngapain ngomongin Raja Jolim yang sudah meninggal 300 tahun yang lalu? Tamlika juga sontak kaget. Akhirnya oleh Raja Abdurrahman ditanya, coba siapa aja nama-nama orang yang kamu kenal di kerajaannya Dicnius itu. Disebutkanlah 1000 nama ketika itu oleh Tamlika. Ini mah contoh aja lah ya, si Udin, si Agus, si Komeng, bla 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 bla. Hanya raja pun sedikit-sedikit kan suka baca sejarah ya. Wah, ini adalah nama-nama orang yang emang orang Raja Dicnius ini. Tapi ini udah meninggal 300-an tahun yang lalu. Oke, gini aja deh, anak muda, kata Raja Abdurrahman ketika itu. Kamu punya rumah nggak di sini? Ada, saya punya rumah, Raja. Ya udah, ayo kita ke rumah kamu. Akhirnya ketika itu Tamlika pun dengan raja menuju rumahnya Tamlika ketika itu. Dan dimana rumahnya Tamlika ini ada di pesisir kota Absus. Datang singkat cerita sudah nyampe ke rumahnya Tamlika, diketok rumahnya, tok 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 oleh raja itu. Yang membukakan pintu adalah orang tua renta yang umurnya kurang lebih di atas 100 tahun lah. Alisnya itu panjang sudah menutupi matanya. Pokoknya itu udah tua banget lah, jalannya juga membungkuk ketika itu. Ada apa raja? Kalian bawa pengawal ke sini banyak banget, kata si kakek-kakek itu. Jadi gini kek, kata raja itu. Jadi gini kek. Ini ada orang yang mengaku-ngaku ini itu rumahnya. Siapa? Itu anak muda itu. Kamu jangan ngaku-ngaku anak muda, kata kakek-kakek itu.
Siapa nama kamu? Ngaku-ngaku ini adalah rumah kamu. Ketika itu Tamlika pun menjawab, nama saya Tamlika bin Filsin. Mendengar nama itu sontak kakek itu kaget. Coba ulangi, siapa nama kamu? Nama saya Tamlika bin Filsin. Ulangi sekali lagi, nama saya Tamlika bin Filsin. Akhirnya kakek-kakek itu terjatuh dan tersungkur. Oh, ternyata dia adalah kakekku. Jadi si Tamlika ini kakeknya si kakek ini gitu. Yang dimana Allah memberikan keajaibannya kepada Tamlika ini jadi awet muda, nggak menua gitu, badannya itu nggak menua. Ini adalah kakekku, raja. Ternyata maha benar omongannya Nabi Isa lah gitu ya. Omongannya Nabi Isa ketika itu, Nabi Isa pernah berkata kepada umatnya bahwa nanti itu akan ada orang-orang yang bangun lagi yang telah tertidur 309 tahun, yang tertidur di guha. Ternyata inilah orang. Oh, jadi ini itu yang dimaksud dengan Nabi Isa itu ini ya, orang-orangnya itu ini, kata si raja. Akhirnya ketika itu disambut oleh raja ini, disambut, dieluk-elukan, diagung-agungkan Tamlika ini. Hanya ditanya oleh raja itu, sisa teman kamu kemana, Tamlika? Kan ada ya 6 orang lagi ya kalau nggak salah. Oh iya aja, ada raja. Mereka ada di atas gunung di dalam guha. Ya udah kita jemput mereka, kata raja itu. Akhirnya dijemputlah Tamlika, teman-temannya Tamlika ini oleh raja dan diikuti oleh Tamlika. Dijemput ketika itu dengan dikawal oleh ratusan pengawal ketika itu menuju ke guha. Setelah sampai di guha, jadi gua itu sudah kelihatan atasnya, di atasnya. Tamlika dengan raja dengan para pengawalnya udah di bawah. Tamlika pun ngomong kepada raja, ya raja, lebih baik raja dan pengawal raja nunggu aja di sini, biar saya yang ke atas sana gitu ya. Biar saya yang ke atas. Takutnya apa? Nanti ini kalau suara-suara kuda ini berdekatan ke gua, nanti teman-teman saya ini menganggap bahwa Raja Diclianius ini sudah datang ke sini, takut-ketakutan. Mending gini aja, raja nunggu di bawah, nanti teman-teman saya panggil, kata Tamlika ketika itu. Ya udah oke, kata Raja Abdurrahman. Hanya Raja Abdurrahman dan pengawalnya pun nunggu di bawah. Tamlika naik ke gunung ke atas guha. Jaraknya lumayan agak jauh lah, agak puluhan meter. Setelah nyampe di atas, diceritakan oleh Tamlika kejadian yang dialami oleh Tamlika pada saat dia itu membeli roti. Ternyata teman-teman, kita ini sudah tertidur selama 309 tahun teman-teman, kata Tamlika ketika itu. Oh gitu. Sekarang itu di bawah ada Raja Soleh Abdurrahman dan para pengawalnya sedang menunggu kalian dan menunggu saya. Apa pendapat kalian, kata Tamlika ketika itu. Salah satu dari temannya ini kayak gini. Gini aja lah Tamlika. Kita kan sekarang sudah dibuktikan tentang kebesaran Allah. Kita sudah diperlihatkan tentang mukjizat Allah. Yang dimana saya mah takutnya kayak gini. Saya mah takutnya kita ini semua ini dipertuhankan, dikultuskan oleh mereka semua ini. Ujung-ujungnya mereka ini tidak menyembah Allah, malah menyembah kita. Yang penting kita sudah tahu Tuhan kita ini siapa. Dan di saat kita melakukan pencarian terhadap Tuhan kita ini, Allah sudah mengasih tahu nih Tuhan ini Allah. Dengan menunjukkan keagungan-keagungannya kepada kita. Udah lebih baik kayak gini aja lah, kita sekarang angkat tanganmu Tamlika, dan saya juga akan mengangkat tangan saya ke tangan kita gitu ya, dan berdoa kepada Allah supaya kita udah dihilangkan dari gua ini gitu kan. Ada di riwayat dia itu mendoa untuk dimatikan gitu ya. Ada riwayat juga yang berkata bahwa ketujuh orang ini masih hidup tapi hilang dari pandangan orang gitu, tidak terlihat oleh orang kayak gitu. Wallahu alam itu yang benar yang mana. Singkat cerita, berdoa mereka bertujuh ini akhirnya ngilang aja gitu kan dari guha itu, ngilang aja orang-orang itu, si Ashabul Kahfi itu ngilang. Si Raja Abdurrahman di bawah nunggu, aduh ini mana orang ini, semenit, 2 menit, 3 menit, setengah jam, 1 jam. Akhirnya karena udah lama menunggu, akhirnya Raja Abdurrahman dan pasukannya pun ke atas guha. Padahal ketika itu guha ini sudah dikelilingi oleh Raja Abdurrahman dan anak buahnya ketika Tamlika ini naik ke atas.
kalau ke Tamrika ini kabur gitu lewat bawah gua gitu, soalnya nggak ada jalan lagi, pasti Tamrika ketahuan gitu. Tapi pas Raja Abdurrahman ini dengan para pengawalnya nyampe ke atas gua, itu orang-orang yang Ashabul Kahfi ini sudah tidak ada dalam gua. Ada cuma bekas-bekasnya aja gitu, bekas kehidupan dalam gua ketika itu. Wah, kemana nih si Tamrika ini? Dicari, akhirnya tidak ada lah, tidak ada. Dan pada saat itu di riwayat gua itu dibangun ini ya, tempat peribadatan Raja Abdurrahman itu, raja yang soleh itu. Kayak gitu loh Klopas. Nah, setelah Ali menceritakan hal tersebut kepada pendeta Yahudi ini, Ali pun bertanya, benar gak cerita saya, ya Yahudi, kata Ali itu kepada pendeta Yahudi ini. Benar gak cerita saya Yahudi? Aduh, Li, sekarang mah jangan manggil-manggil aku Yahudi lagi, kata pendeta Yahudi lagi. Saksikan oleh kamu ya Ali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pendeta Yahudi yang terakhir itu masuk Islam. Cerita kamu sepenuhnya benar, seperti yang terdapat dalam Taurat saya. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Yang akhirnya setelah itu pendeta Yahudi tersebut pun masuk Islam gitu loh Lovers, masuk Islam. Ya mungkin gitu ceritanya loh Lovers ya. Mungkin cerita ini lumayan cukup panjang dan mudah-mudahan menghibur Lucky Lovers semua ya. Dan mungkin tempat-tempatnya dalam video ini berubah ya. Tadi di mobil, sekarang di rumah lah ya. Tadi waktu di mobil ceritanya nggak nyampe, udah kemalaman. Saya lanjut di rumah sisanya. Ya mungkin kayak gitu Lucky Lovers ceritanya. Dan terima kasih pada Lucky Lovers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Jadikan pelajaran cerita ini buat Lucky Lovers semua untuk menjadi bahan renungan perihal orang aja bisa, si Ashabul Kahfi ini, pemuda ini bisa meninggalkan harta dunia demi agama gitu. Harta dunia demi agama. Ya kita apa yang sudah kita perjuangkan demi agama, kayak gitulah. Mungkin ini menjadi motivasi buat Lucky Lovers semua mungkin cerita ini ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Lucky Lovers semua. Dan bagi Lucky Lovers semua yang belum subscribe ya subscribe dulu ya channel Lucky Lovers Vlog ini, supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan Lucky Lovers semua yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang udah subscribe ini dibalas amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya. Dan tak lupa juga saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mananu ba'du samawati wal ard. Jil jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah. Yang Lucky Lovers semua atau keluarga yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih sehat mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Mungkin itu aja Lucky Lovers. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.